Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai matriks BCG dan matriks GE. Kami beranggotakan Putri Nasya Nabila, NPM 19128, Sheryl Tasya 19202, Erlinda Kusuma 19213, dan saya sendiri Seli Urfa Ramadhania 19231. Next. Berikutnya pengertian analisis matriks BCG. Matriks BCG atau matriks BCG matriks adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya. Tujuan matriks BCG. Tujuan utama matriks Boston Consulting Group adalah untuk mengetahui produk manakah yang layak mendapatkan perhatian dan dukungan dana agar produk tersebut bisa bertahan dan menjadi kontributor terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Next. Ya, di sini ada 4 kategori matriks BCG. Yang pertama itu ada cash cow yang berbentuk sapi. Landasan bisnis multiproduk. Cash cow adalah produk yang memiliki pangsa pasar tinggi di pasar yang tumbuh rendah. Karena pasar tidak tumbuh, sapi perah tersebut memperoleh keuntungan maksimum dengan menghasilkan pendapatan maksimum karena pangsa pasarnya yang tinggi untuk BCG matrik. Jadi untuk perusahaan manapun, cash flow adalah yang membutuhkan investasi paling sedikit, tetapi pada saat yang sama memberikan pengembalian yang lebih tinggi. Pengembalian yang lebih tinggi ini meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, karena perubahan pendapatan ini dapat digunakan dalam bisnis lain, seperti stars, question marks, atau docs. Yang kedua itu ada stars. Star adalah produk dengan tingkat pertumbuhan pasar tinggi tetapi pangsa pasar rendah. Jadi ada banyak pesaing di segmen ini. Tidak seperti cash cow, stars tidak bisa berpuas diri saat mereka berada di atas karena mereka dapat segera diambil oleh perusahaan lain yang memanfaatkan tingkat pertumbuhan pasar. Namun jika strateginya berhasil, stars bisa menjadi cash cow dalam jangka panjang. Yang ketiga ada question marks. Question marks adalah produk yang mungkin memiliki pangsa pasar yang tinggi dan membutuhkan pasar yang tinggi. Tetapi pasar tersebut dipertanyakan apakah tumbuh lebih lanjut atau menurun. Seringkali sebuah perusahaan mungkin menghasilkan produk inovatif yang segera mendapat tingkat pertumbuhan yang baik. Namun pangsa pasar produk semacam itu tidak diketahui. Ketidakpastian ini memberikan kuadran nama question mark. Masalah utama yang terkait dengan memiliki tanda tanya adalah jumlah investasi yang mungkin dibutuhkan dan apakah investasi tersebut akan memberikan pengembalian pada akhirnya atau apakah sia-sia. Yang keempat adalah docs. Produk diklasifikasikan sebagai docs jika memiliki pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Jadi, produk-produk ini tidak menghasilkan uang tunai dalam jumlah besar atau membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Namun, produk tersebut dianggap sebagai produk profitabilitas negatif, terutama karena uang yang sudah diinvestasikan dalam produk tersebut dapat digunakan di tempat lain. Jadi, di sisi bisnis harus mengambil keputusan apakah mereka harus mengidentifikasikan produk ini atau mereka dapat memperbaikinya dan dengan demikian membuatnya dapat dijual kembali yang selanjutnya akan meningkatkan fakta pasar produk tersebut. Next. Selanjutnya, cara penggunaan analisis matriks BCG. Yang pertama ada pilih unit atau produk yang ingin dianalisis. BCG matriks dapat digunakan untuk menganalisis unit bisnis, merek terpisah, produk, atau perusahaan sebagai unit itu sendiri. Pilihan unit mempengaruhi keseluruhan analisis. Oleh karena itu, diperlukan pendefinisian unit. Yang kedua, tentang pasar atau market.
Pasar yang salah didefinisikan dapat menyebabkan klasifikasi produk yang buruk. Oleh karena itu, mendefinisikan pasar secara akurat merupakan prasyarat penting untuk lebih memahami posisi portofolio. Yang ketiga, relative market share. Pangsa pasar adalah presentasi dari total pasar yang dilayani oleh perusahaan Anda, diukur baik dalam istilah pendapatan atau volume unit. Yang keempat, ketahui tingkat pertumbuhan pasar atau growth market rate. Pertumbuhan industri dapat dengan mudah ditemukan melalui sumber online gratis. Ini juga dapat dihitung dengan menentukan pertumbuhan pendapatan rata-rata perusahaan terkemuka. Tingkat pertumbuhan pasar diukur dalam persentase. Yang terakhir, menggambar siklus di matriks BCG. Setelah menghitung ukuran di atas, sekarang Anda hanya perlu memplot merek pada matriks. Sumbu X menunjukkan pangsa pasar relatif dan sumbu Y menunjukkan tingkat pertumbuhan industri. Next. Berikut ini adalah contoh analisis matriks BCG. Jadi sebuah perusahaan memiliki 5 divisi, masing-masing ditunjukkan informasi pendapatan, laba, pangsa pasar, dan tingkat pertumbuhan pasar. Pendapatan berkisar antara 1.000 hingga 5.000, itu masing-masing divisi memiliki tingkat pertumbuhan industri yang positif. Kelebihan dan kelemahan matriks BCG. Kelemahannya, tingkat pertumbuhan pasar adalah hanya salah satu faktor dalam daya tarik industri, dan pangsa pasar relatif hanya satu faktor dalam keunggulan kompetitif. Pertumbuhan saham matriks mengabaikan faktor lain di kedua faktor penentu penting dari profitabilitas. Untuk kelebihannya, matriks BCG adalah salah satu alat membuat keputusan yang paling mudah. Hanya dengan membaca grafiknya, orang akan dapat dengan mudah melihat di posisi manakah perusahaan mereka berada. Matriks ini memusatkan perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi organisasi. Next. Ini adalah 4 strategi umum penerapan BCG Matrix. Yang pertama adalah pertumbuhan atau build. Dengan meningkatkan investasi, produk diberikan dorongan sedemikian rupa sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasarnya. Contoh, mendorong question marks menjadi start dan akhirnya menjadi cash cow. Itu adalah urutan-urutan untuk yang sukses. Yang kedua adalah mempertahankan posisi atau tertunda. Perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena memegang produk di kuadran yang sama. Contoh, memegang start sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga Anda bisa memenangkan persaingan dan memindahkan start menjadi cash cow. Yang ketiga ada panen. Paling baik diamati dalam skenario cash flow, di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Yang keempat adalah likuiditas dihentikan atau divest. Paling baik diamati dalam kasus produk kuadran dok yang umumnya diinvestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Next. Selanjutnya, pengertian matriks General Electric atau GE. General Electric adalah matriks 9 sel 3 dengan 3 yang digunakan untuk melakukan analisis bisnis portofolio sebagai salah satu langkah dalam proses perencanaan strategis. Matriks atau GE dapat digunakan bersama dengan atau sebagai alternatif perangkat lain seperti SWOT analisis dan matriks Boston dasar dalam perencanaan strategis dan analisis. Yang pertama ada Grow. Unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan, dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. Yang kedua ada selektif. Unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi dengan unit yang menguntungkan. Dan terakhir ada harvest. Unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri dan pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Next. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan matriks General Electric.
atau GE. Kelebihannya yang pertama dapat membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang kedua, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Yang terakhir, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama dapat membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis akurat mungkin. Yang kedua, biayanya ini mahal untuk dilakukan. Yang ketiga, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara 2 atau lebih unit bisnis. Perbedaan matriks General Electric atau GE dengan Boston Consulting Group atau BCG. Nah, GE McKinsey adalah kerangka evaluasi portofolio yang sangat mirip dengan matriks BCG. Kedua metrik digunakan untuk menganalisis portofolio produk atau unit bisnis perusahaan dan memfasilitasi keputusan investasi. Nah, perbedaan utamanya yaitu ada di perbedaan visual. BCG hanya matriks 4 elemen, sementara GE McKinsey adalah matriks 9 elemen. 9 elemen memberikan potret visual yang lebih baik di mana unit bisnis berdiri dalam matriks. Ini juga memisahkan elemen investasi atau menumbuhkan dari elemen panen, atau melepaskan yang lebih dekat satu sama lain dalam matriks BCG dan dapat membingungkan orang lain tentang keputusan investasi apa yang harus dibuat. Yang kedua, pada kelengkapan. Alasan mengapa kerangka kerja GE McKinsey dikembangkan adalah alat portofolio BCG tidak cukup canggih untuk orang-orang dari General Electric. Dalam matriks BCG, kekuatan kompetitif unit bisnis sama dengan pangsa pasar relatif, yang mengasumsikan bahwa semakin besar pangsa pasar suatu bisnis, semakin baik posisinya untuk bersaing di pasar. Ini benar, tetapi terlalu sederhana untuk menganggap bahwa itu adalah salah satunya faktor yang memengaruhi persaingan di pasar. Hal yang sama dengan daya tarik industri yang diukur hanya sebagai tingkat pertumbuhan pasar di BCG. Tidak mengherankan jika GE dengan portofolio bisnisnya yang kompleks membutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif, dan itu tidak ada proses atau model yang mapan yang dapat digunakan para manajer ketika melakukan analisis. Next. Analisis menggunakan matriks GE McKinsey. 1. Tentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. 2. Tentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. 3. Plot unit bisnis pada matriks. 4. Menganalisis informasi. Dan kelima, identifikasi arah masa depan setiap unit bisnis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.